TNI siagakan 4 kapal di Laut Natuna Utara. Ada apa gerangan? Benarkah kondisi tengah genting? Di tengah memanasnya konflik antara Amerika dan China, TNI Angkatan Laut menyiagakan 4 kapal di perairan Laut Natuna Utara. Hal ini dilakukan untuk menjaga kedaulatan wilayah laut Republik Indonesia. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan, kita tetap melaksanakan tugas-tugas operasional di sana. Tentunya menjaga jangan sampai ada pelanggaran wilayah, khususnya wilayah laut. Kedaulatan kita adalah 12 mil dari pantai, ujar Laksamana TNI Yudo saat diwawancarai wartawan pada 5 Agustus 2020. Ia juga menambahkan saat kapal Amerika dan China tengah berada di Laut Cina Selatan, meski demikian mereka masih berada di luar ZEE Indonesia. Sementara ini, dengan 4 KRI yang berjaga sudah cukup dengan kondisi yang saat ini. Mereka kita pantau juga selalu, baik China maupun Amerika berada di luar ZEE, pungkasnya. Selain itu, TNI juga akan menjaga wilayah Laut Natuna Utara dari pencurian sumber daya alam Indonesia di sana. Demikian juga terhadap pengambilan sumber daya alam ZEE juga kita jaga. Jangan sampai ada pencurian sumber daya alam di sana, ungkapnya. Di sisi lain, tantang Amerika Serikat China kuasai Laut Cina Selatan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin memberikan pernyataan bahwa China menentang campur tangan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. Tidak hanya itu, Beijing juga menekankan Laut Cina Selatan atau LCS bukan Hawaii-nya Amerika Serikat, sehingga upaya Amerika Serikat untuk mengacaukan kawasan tersebut tidak akan berhasil. Wang menyampaikan pernyataan tersebut sebagai respon atas pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Pompeo pada Selasa 4 Februari atau 4 Agustus lalu. Pasalnya, sebelumnya Pompeo menuduh Beijing mengambil wilayah sengketa tersebut secara perlahan. Tidak hanya itu, Pompeo juga mengatakan di Twitter bahwa LCS bukan kekaisaran maritim China. Namun Wang menolak tuduhan Pompeo dengan menegaskan bahwa posisi China di Laut Cina Selatan selalu konsisten. Selain itu, menurut Wang, Beijing tidak pernah memperluas klaimnya atas wilayah tersebut dan selalu berkomitmen pada hukum internasional, serta bekerja bersama dengan semua pihak untuk menyelesaikan perselisihan melalui negosiasi. Lebih lanjut, Angkatan Laut Amerika Serikat sebelumnya mengarahkan kelompok tempur kapal induk USS Nimitz dan kelompok tempur USS Ronald Reagan ke Laut Cina Selatan. Hal tersebut dilakukan untuk mengadakan latihan perang berskala besar yang dimulai 4 Juli ketika China melakukan latihan di dekatnya. Langkah itu menurut Wang untuk meningkatkan ketegangan di kawasan karena tidak menguntungkan perdamaian dan stabilitas kawasan, serta tidak menguntungkan kepentingan nasional negara-negara di kawasan itu. Wang juga mendesak Amerika Serikat berhenti menggunakan masalah LCS dalam menciptakan konflik di wilayah tersebut untuk mengekang China. Tidak hanya itu, Wang juga menyerukan upaya bersama dari negara-negara kawasan Laut Cina Selatan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas. China juga siap bekerja dengan Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara guna mempercepat penerapan kode etik COC di LCS. Menurutnya, Amerika sendiri yang selalu melanggar hukum internasional dan menarik diri dari organisasi dan perjanjian internasionalnya. Di sisi lain, perang terbuka di Laut Cina Selatan bisa meletus. Indonesia diminta siap siaga dan perkuat militer. Konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan bisa saja meletuskan perang terbuka antara dua negara yang bertikai. Amerika Serikat dan Tiongkok yang berkonflik di Laut Cina Selatan akhir-akhir ini semakin meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut. Jika perang terbuka meletus di Laut Cina Selatan, maka seluruh negara di kawasan Asia Tenggara akan terdampak konflik termasuk Indonesia.
Untuk itu, Wakil Ketua MPR RI dari fraksi Demokrat Syarif Hasan meminta pemerintah Indonesia untuk siap siaga mengantisipasi hal yang tak diinginkan. Indonesia, dikatakan Syarif Hasan, tidak menginginkan terjadinya perang terbuka di Laut Cina Selatan. Namun kesiapsiagaan Indonesia menyikapi segala kemungkinan perlu dilakukan, termasuk meningkatkan kesiapsiagaan di Laut Natuna Utara. Indonesia tidak menginginkan terjadi adanya perang terbuka di Laut Cina Selatan karena seluruh negara Asia Tenggara akan merasakan dampaknya, termasuk Indonesia, sehingga untuk itu perlu perhatian khusus dalam membangun kekuatan militer untuk meminimalisir bahkan mencegah terjadi perang terbuka. Kata Syarif Hasan dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Senin 3 Agustus 2020. Konflik Laut Cina Selatan diakibatkan oleh perseteruan antara dua negara besar, yakni Tiongkok dan Amerika Serikat. Tiongkok yang membuat klaim sepihak terhadap Laut Cina Selatan berdasarkan Nine Dash Line menyebabkan Amerika Serikat turut ikut campur. Menurut Syarif Hasan, kondisi ini juga mungkin berpotensi menjadi perang terbuka di Laut Cina Selatan. Anggota Komisi 1 DPR RI yang membidangi pertahanan ini menegaskan agar pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap Natuna Utara. Menurutnya, militer di Natuna Utara secara khusus dan Indonesia secara umum harus ditingkatkan untuk mempertahankan wilayah Indonesia jika ada gangguan atau melewati atau masuk wilayah Indonesia saat sewaktu-waktu terjadi perang terbuka. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap Natuna Utara, paparnya dikutip dari pikiranrakyat.com dari Antara. Dia mengatakan potensi perang terbuka memang semakin terlihat ketika Amerika Serikat mengirim dua kapal induknya, USS Nimitz dan USS Ronald Reagan, ke Laut Cina Selatan. Untuk menjalani latihan tempur, tak cuma dua kapal induk, Angkatan Laut Amerika Serikat juga mengerahkan dua kapal penjelajah dan dua kapal perusak dalam latihan yang digelar pada 23 Juli 2020. Dia mengatakan China juga melakukan latihan militer 2 hari setelah latihan gabungan Amerika Serikat, Australia, dan Jepang selesai digelar. China yang sejak awal membangun pangkalan militer di Pulau Buatan di Laut Cina Selatan mengirimkan 2 pesawat pembom untuk menggertak Amerika Serikat dan Australia di Laut Cina Selatan. Syarif Hasan melanjutkan, Indonesia harus membangun kekuatan militer untuk memberikan rasa aman dan menguatkan pertahanan Indonesia terutama di perbatasan. Meski demikian, ia menilai Indonesia harus mengedepankan diplomasi untuk menghindari potensi terjadi, terutama di Laut Cina Selatan yang berbatasan dengan perairan Natuna Utara. Pemerintah harus mengambil pembelajaran diplomasi ala Susilo Bambang Yudhoyono dengan semangat million friends and zero enemy. Akan tetapi, jika memang terpaksa ada perang terbuka, maka Indonesia juga harus memperkuat militernya untuk melindungi wilayah Indonesia dari dampak perang, ujar anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.